Satu langkah pendek dari Tuhan, binatang roh sejuta tahun. TL oleh Bagelson, melihat Tang San dengan mudah membubarkan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam, apakah Ma Hongjun di atasnya atau hiu putih besar roh iblis dan yang lainnya menonton dari kejauhan, mereka semua tidak bisa menahan rasa percaya diri. Dan faktanya, alasan Tang San berani datang menantang Raja Paus Iblis Laut Dalam, yang kekuatannya tidak diketahui tetapi sangat mungkin bukan yang kedua dari puncak Douluo, tidak hanya mengandalkan Paus Sumeru besar, atau kombinasi kemampuan apapun, melainkan cahaya Seagot. Tidak peduli seberapa kuat Raja Paus Iblis Laut Dalam, bagaimanapun juga dia adalah makhluk roh laut. Cahaya Seagot adalah warisan dari penguasa lautan. Hanya poin ini yang berarti keuntungan besar ketika Tang San menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tingkat kendali Raja Paus Iblis Laut Dalam yang awalnya sangat kuat atas lautan telah menjadi sangat terbatas. Sama seperti yang diantisipasi Tang San, sekarang dia mencobanya. Efek Raja Paus Iblis Laut Dalam yang menggunakan energi lautan untuk menyerang penerus Seagot berkurang secara substansial, dan kemudian dengan mudah dibubarkan oleh Tang San. Cahaya redup berkedip, dan wajah Tang San memperlihatkan fluktuasi energi tirani. Tombak Tyrant perak biru menghilang ke laut dalam sekejap, hanya menyisakan setitik cahaya keemasan di permukaan. Menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam, meskipun dia sama-sama harus menanggung tekanan yang sangat besar, ada satu hal yang membuat Tang San lega. Raja Paus Iblis Laut Dalam pada akhirnya adalah makhluk roh laut, sementara secara luas dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, kekuatan mentalnya tidak sekuat itu. Setidaknya itu tidak lebih kuat dari Seagot Douluo Bosaiksi. Dan budidaya kekuatan mental Tang San saat ini sudah satu langkah ke tingkat dewa. Kecuali jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan mental tingkat indera ilahi seperti Qian Renshui, dia akan memiliki keuntungan. Lebih lanjut menambahkan dukungan dari Seagot Slide, dan dia seperti harimau bersayap, memungkinkan dia untuk dengan jelas memahami tindakan Raja Paus Iblis Laut Dalam di bawah. Inisiatif pertempuran dipegang sepenuhnya di tangannya. Bom bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan laut, dan tubuh yang sangat besar juga melayang ke permukaan. Tubuh biru kristalnya tampak menakutkan bahkan tanpa sinar matahari, satu mata dengan dingin memperhatikan Tang San di udara. Cahaya keemasan barusan secara bertahap memudar di punggungnya yang lebar. Hati Tang San mencelos. Meskipun dia sudah memperkirakan Raja Paus Setan Laut Dalam dengan sangat tinggi, musuh masih tangguh di luar rencananya. Tombak Tyrant perak biru tidak memiliki efek sebagai serangan probing, bahkan tidak memaksa Raja Paus Setan Laut Dalam untuk menggunakan kemampuan pertahanan apapun. Ia bertahan dari serangan murni dengan mengandalkan kulitnya yang keras. Faktanya, Blue Silver Tyrant Spear adalah kemampuan roh 100.000 tahun. Bahkan ketika Tang San menghadapi pertahanan kuat Kaisar Semut 15 ton, mereka tidak dapat menghindarinya tanpa cedera. Tapi sekarang Raja Paus Iblis Laut Dalam tampak tidak terganggu. Tubuh raksasanya, jika memiliki kekuatan pertahanan di mana-mana, maka itu terlalu menakutkan. Itu hanyalah benteng samudra raksasa. Tidak heran Xiao Bei mengatakan Raja Paus Iblis Laut Dalam mungkin adalah penguasa absolut laut nomor 1. Jadi itu kamu. Suara yang dalam sepertinya menggema dari laut. Gelombang suara aneh menyebar ke udara, dan Tang San mengerutkan kening saat mendengarnya. Sepertinya semua darah di tubuhnya bergetar bersama dengan gelombang energi aneh ini. Ini adalah perasaan yang kurang menyenangkan. Anda mengenali saya. Tang San tidak merasa aneh bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam dapat berbicara. Bahkan Xiao Bei bisa, jadi bagaimana mungkin Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak? Bahwa itu tidak berbicara terakhir kali pasti karena mereka merasa tidak memenuhi syarat untuk usaha itu. Pengganti Seagot, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenali Anda? Namun, meskipun Anda adalah penerus Seagot, Anda masih tidak dapat menerobos masuk ke wilayah saya. Dan Anda bahkan menyerang saya. Baiklah, jangan berpikir untuk pergi hari ini, tetaplah di sini. Saya ingin tahu apakah menelan penerus Seagot dapat membantu saya menerobos langkah terakhir. Tang San mendengus dingin, lalu aku ingin melihat apakah kamu menelanku, atau aku memusnahkanmu. Raja Paus Iblis Laut Dalam tertawa. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti batu raksasa dihancurkan berkeping-keping. Nah, tahukah kamu apa yang disebut, melebih-lebihkan kemampuan seseorang? Saya mengambil umpan terakhir kali, itu bukan Seagot itu sendiri, tetapi masih membuat saya takut. Jika tidak,
apakah Anda yakin masih bisa memprovokasi saya sekarang? Dunia ini tidak lagi memiliki Seagot, aku adalah penguasa lautan. Tampaknya kekuatan roh Anda kira-kira di peringkat 96, tetapi tubuh Anda sebenarnya cukup bagus, dekat dengan dewa. Sayangnya, tubuh Anda paling banyak 40% ke tingkat dewa. Tapi tubuh saya sudah 99% di sana. Apakah menurut Anda masih dapat memblokir saya dengan Seagot Trident tanpa Sigurd's Heart? Biarkan aku memakanmu dan mengisi 1% terakhir, aku akan menjadi dewa iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Petik 2. Sambil berbicara, tubuh raksasa Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berguling dengan keras di laut, langsung mengangkat ekor besarnya dan menamparkan ke arah Tang San di udara. Cahaya biru ungu melesat seperti kilat, menyapu Tang San dan Ma Hongjun dalam bentuk kipas. Di mana energi yang sangat besar itu berlalu, udara dirobek secara paksa, membentuk lapisan petir gelap kecil di sekitar bentuk kipas biru ungu. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak menggunakan kekuatan lautan untuk ini, melainkan murni tubuh fisiknya. Mendengarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba mengerti sesuatu. Untuk dapat menempa tubuh sebesar itu hingga tingkat dewa 99%, langkah terakhir yang dia sebutkan adalah menjadi dewa. Dari makhluk roh yang berubah menjadi dewa, bahkan Grandmaster belum pernah mendengar hal seperti itu, berapa tahun kultivasi yang dibutuhkan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Kedua tangan mengepalkan Seagot Trident, mata Tang San berkilauan saat sinar Sigurd's Light lainnya bersinar di Trisula. Pada saat ini, warna kuning tanah yang tebal dan warna biru langit yang cerah mengalir ke Trisula pada saat yang sama, membuat senjata gelap itu berubah. Tang San membuat gerakan aneh, dengan kasar melemparkan Trisula. Kedua tangan mencengkeram ujung tangkai, dengan dia sebagai pusat, dia memaksa Seagot Trident berputar dalam lingkaran besar di udara. Trisula tidak lagi memiliki kemegahan emasnya, tetapi diresapi dengan kontrol gravitasi lengan kirinya, itu masih menggambar garis lingkaran kuning tanah di udara. Pada saat yang sama, petir biru itu meresap ke dalam lingkaran, benar-benar bertemu langsung dengan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Energi yang dilemparkan oleh ekor paus dan lingkaran Tang San menyatu dengan keras. Segera, cahaya di langit meredup. Kali ini adalah tabrakan tanpa suara, langit diam-diam menakutkan. Energi dari sebelumnya secara diam-diam menghilang pada saat yang hampir sama, bahkan meninggalkan jejak di belakangnya. Sepertinya kamu benar-benar telah mempelajari beberapa keterampilan dari Seagot. Namun, hanya sebanyak ini. Pada masa itu Seagot menggunakan Trisula ini untuk menusuk mataku. Anda hanya penggantinya, dan Anda masih berani mampir dan berkelahi. Apakah kamu yakin kamu benar-benar Tuhan? Bahkan jika Anda benar-benar, saya masih ingin Anda melepaskan lapisan kulit. Petik 2. Saat menyebut Seagot, suara Raja Paus Iblis Laut Dalam ini dipenuhi dengan amarah. Air laut yang tenang langsung mendidih, gelombang energi yang sangat besar menghalangi kekuatan mental Tang San di luar dalam hitungan detik. Tang San dengan tenang berkata, Raja Paus Iblis, jika saya tidak salah, kultivasi Anda mungkin mendekati 1 juta tahun. Budidaya binatang buas bahkan lebih sulit daripada bagi kita guru roh manusia. Sama seperti masalah kita untuk menerobos ke peringkat 99 puncak, kalian makhluk roh harus menumbuhkan kekuatan terbesar dengan mengandalkan lebih banyak waktu. Untuk menembus level dewa, Anda membutuhkan energi yang disimpan lebih banyak lagi. Anda mengandalkan tubuh besar Anda untuk secara bertahap menjadi bentuk energi dari waktu ke waktu, sehingga mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dalam hal ini, saya harus mengagumi Anda. Petik 2. Raja Paus Iblis Laut Dalam berencana untuk terus menyerang, tetapi mendengar Tang San dia masih dengan curiga berkata, Anda bisa mengetahui kultivasi saya. Jangan bilang kamu sudah menjadi Tuhan. Tidak, tidak mungkin, kehadiran Anda masih jauh dari level Seagot. Petik 2. Itu berbicara tentang tidak takut pada Seagot, tetapi pada kenyataannya, Seagot adalah satu-satunya musuh bebuyutan di dunia ini. Kecuali jika bisa menembus kemacetan dan naik ke tingkat Dewa Iblis, pada dasarnya itu bukan pertandingan Seagot. Itu benar-benar ditekan dalam atribut, dan tidak peduli seberapa besar energinya, itu masih tidak bisa melawan Seagot. Pertanyaan Tang San sebenarnya adalah sebuah penyelidikan, dan mendengar Raja Paus Iblis Laut Dalam memastikannya, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Astaga, dia benar-benar menghadapi binatang roh 1 juta tahun. Tidak masalah jika dia bisa membunuhnya, bahkan jika dia benar-benar bisa,
apakah dia bisa menyerap cincin rohnya sepenuhnya. Cengkeramannya pada Sagot Trident secara tidak sadar mengencang, tatapan Tang San sekarang berubah. Sekarang Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah mengerti. Nak, kamu hanya menebak-nebak. Benar, tidak ada salahnya memberitahu Anda, saya sudah hidup jutaan tahun di lautan. Saya hanya kekurangan langkah terakhir untuk mencapai level dewa. Kamu benar, sangat sulit bagi makhluk roh untuk menjadi dewa. Saya sudah mencapai level saya saat ini 100.000 tahun yang lalu, tetapi saya masih tidak dapat menembus penghalang terakhir. Sepertinya saya tidak memiliki kursi dewa. Dan hari ini penerus Sagot ini datang. Biarkan saya menelan Anda dan menerima keilahian Anda, saya akan menjadi Sagot yang baru. Petik 2. Sebelum Raja Paus Iblis Laut Dalam selesai, Tang San tiba-tiba bergerak. Tindakannya sangat tiba-tiba, tanpa menyimpan kekuatan apapun atau mengambil sikap. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, Sagot Trident terjauh di depan, kekuatan roh penuh Tang San meletus, tulang roh lengan kanan Sky Blue Bull Python Sky Blue Fading Thunder celap langsung diluncurkan. Dan pada saat yang sama, dia juga melepaskan kemampuan roh jiwa biru perak Kaisar Langit Biru dari cincin roh ke-9. Naga biru besar menutupi Tang San, dan apakah dia atau Sagot Trident yang dia pegang, momen ini menjadi benar-benar biru. Dan sebelum dia menyerang, Tang San juga menelan lalat emas ereksi untuk langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Peningkatan tidak berhenti sampai di situ. 7 garis cahaya berubah menjadi pelangi yang menakjubkan dari kejauhan, menyinari Tang San, membuat cahaya biru yang dipancarkannya tiba-tiba meluas. Tang San sendiri tidak bisa dilihat, begitu pula Sagot Trident yang dipegangnya. Bagi satu-satunya mata Paus Iblis Laut Dalam, yang bisa dilihatnya hanyalah naga biru yang jatuh dari langit, langsung ke arahnya. Kamu ingin mati? Paus Iblis Laut Dalam meraung dengan marah. Kali ini tidak meluncurkan serangan energi, berguling sekali lagi. Tubuh besar sepanjang 200 meter mengungkapkan fleksibilitas yang ekstrim. Pada saat yang sama saat berputar, sirip ekor raksasa itu mengayun, menamparkan naga biru yang turun. Meskipun tubuhnya sudah 99% ke alam dewa, masih merasakan bahaya besar dari serangan Tang San. Dengan peningkatan ganda dari Erect Goldfly dan Pagoda Ubin berkaca 9 harta karun, ditambah kontrol gravitasi Tang San meningkatkan bobot Sagot Trident menjadi 1.080.000 jin, serta 2 serangan kemampuan roh puncak itu, apalagi Laut Dalam Raja Paus Iblis, bahkan Dewa tingkat Qian Renshui harus memperlakukan banyak serangan gabungan dengan serius. Serangan Tang San pasti mencapai tingkat dewa. Sejak melawan Qian Renshui, Tang San telah membuat kemajuan luar biasa dalam penggunaan kekuatan serangan eksplosif dari semua jenis kemampuan. Begitulah cara dia sekarang bisa meletus dengan serangan yang begitu besar. Boom sirip ekor yang sangat besar menghantam naga biru itu tanpa ketegangan. Lingkungan dari sirip ekor itu dipenuhi dengan lapisan cahaya biru ungu yang intens, seperti petir yang tak terhitung jumlahnya yang terkompresi. Energi yang disimpan Raja Paus Iblis Laut Dalam selama lebih dari 1 juta tahun benar-benar terlalu besar, itu benar-benar hanya selangkah lagi untuk bisa memasuki level dewa. Merasakan bahaya dalam serangan Tang San, itu juga menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu sirip paus menghantam naga biru raksasa yang terbentuk di luar Tang San hancur berantakan. Namun, Tang San juga tidak mudah untuk ditangani. Meskipun tabrakan itu membuatnya merasa seolah-olah semua tulangnya telah lepas, dia masih dengan kuat menusuk Sagot Trident ke ekor Raja Paus Iblis Laut Dalam. 3 bilah tajam memotong kulit Deep Sea Demon Whale King dan menusuk jauh ke dalam. Sagot Trident hanyalah mainan kecil dibandingkan dengan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, tetapi bahkan jika itu sudah tidak berjiwa, itu masih bekas senjata ilahi. Raja Paus Iblis Laut Dalam menjerit kesakitan, mengguncang tubuh besarnya sekuat mungkin, memancarkan gelombang energi yang menakutkan, ingin membuang Tang San dan Sagot Trident. Serangan Tang San sudah lama direncanakan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terlempar dengan mudah. Menahan rasa sakit, kedua tangan dengan kuat mencengkeram Sagot Trident, menuangkan sinar sigat slide lagi ke dalamnya. Menusuk Sagot Trident sedikit lebih dalam, dia berputar keras, membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa memaksanya pergi. Pada saat yang sama, 8 tombak laba-laba emas langsung terbentang di belakang Tang San. Tulang roh luar ini telah melukai Raja Paus Iblis Laut Dalam sebelumnya, dan sekarang sekali lagi menusuk dagingnya. Saat itu Tang San sangat beruntung dan juga diremehkan oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam,
memungkinkan Tang San untuk menyerang ke titik terlemah yaitu lubang semburnya, dan kemudian bisa menusuk dengan 8 tombak laba-laba. Tapi sekarang Eight Spider Lens telah berevolusi ke level dewa, dan dia tidak lagi harus mencari titik lemah. Ujung tombak tajam dengan kejam menusuk ke bawah, segera menampilkan efek pengeringan yang kuat dan racun yang tangguh. Mereka dengan kuat memegang Tang San erat-erat ke sirip ekor Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak dapat membuang Tang San dari punggungnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Raja Paus Iblis Laut Dalam kejang. Meskipun tubuhnya kuat dan membunuhnya dengan racun praktis tidak mungkin, 8 tombak laba-laba Tang San telah menyerap racun yang begitu mengerikan, terutama racun es dan api dari sumur es dan api Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa sepenuhnya menolak. Lebih lanjut menambahkan seagot trident yang tertusuk di dalam, serta kemampuan menguras kuat dari Eight Spider Lens, Raja Paus Iblis Laut Dalam terpelintir dengan rasa sakit di dalam air. Domain Paus Iblisnya juga langsung meletus, cahaya biru ungu menutupi seluruh area. Sayangnya, apakah itu puntiran atau domainnya, tidak ada yang berpengaruh pada Tang San. Terselubung dalam cahaya seagot, ditambah penghalang laut luas, kekuatan lautan tidak dapat memengaruhi Tang San sama sekali sejak awal, dan mengandalkan cahaya seagot untuk perlindungan, Tang San dapat sepenuhnya mengabaikan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tidak peduli seberapa keras Raja Paus Iblis Laut Dalam bergerak, bagaimana itu bisa berpengaruh pada Tang San. Tamparan dan serangan intens oleh air laut pada dasarnya tidak ada artinya bagi tingkat demigod Tang San. Ketika dia baru saja menempelkan dirinya ke tubuh Paus Setan Laut Dalam, dia telah mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah luka yang didapat dari bentrokan dengan ekor Raja Paus Setan Laut Dalam. Namun, setelah menempelkan dirinya di sana dengan Eight Spider Lens, Tang San langsung memakan salah satu sosis ulat kristal Oscar yang diproduksi setelah menggunakan Erect Goldfly. Meskipun itu sedikit boros, menyimpannya tidak berguna. Seluruh saham Oscar sudah disimpan di Wishful 100 Treasures Purse miliknya. Sama seperti ketika dia melewati uji coba di Pulau Seagot, sementara Tang San tampak bertarung sendirian, dia sebenarnya mendapat dukungan dari rekan-rekannya di belakangnya sepanjang waktu. Efek pengeringan 8 tombak dimulai sepenuhnya. Tang San tidak peduli dengan seberapa besar efek racun itu, tetapi dia tahu dengan pasti bahwa menguras energi Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat bermanfaat baginya. Kemampuan menguras 8 laba-laba lens level dewa benar-benar terlalu menakutkan. Praktis hanya beberapa dari perjuangan Raja Paus Iblis Laut Dalam, itu sudah menghabiskan sejumlah besar energi, dan terlebih lagi mengubahnya menjadi energi murni untuk diserap Tang San. Kelelahan dari serangan sebelumnya benar-benar pulih, dan pengurasan yang konstan juga membantu peningkatan energi Tang San. Tempat yang ditusuk 8 laba-laba tombak tidak hanya berubah menjadi kemasan, tetapi juga cepat mengering. 8 tombak laba-laba tidak hanya menguras energi, tetapi juga kekuatan hidup Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jika Tang San bisa menyimpan sebanyak itu, maka itu bahkan bisa mengosongkan Raja Paus Iblis Laut Dalam sepenuhnya. Tentu saja, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Gelombang raksasa terus-menerus menghancurkan laut setempat. Dai Mubai dan yang lainnya tidak bisa lagi tetap tenang di samping, tetapi dengan bantuan Xiao Bai dan kerabatnya, gelombang ini tidak cukup untuk mempengaruhi mereka. Masing-masing memusatkan perhatian mereka pada Paus Setan Laut Dalam yang berputar-putar dengan sekuat tenaga di laut. Semua yang terjadi sepenuhnya ada dalam rencana Tang San. Tang San telah memberitahu semua orang bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam pasti sangat kuat, dan mengalahkannya secara langsung hampir mustahil. Pada saat itu Tang San masih hanya percaya bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki beberapa ratus ribu tahun budidaya, tetapi meskipun demikian, dia juga mengerti bahwa dengan beberapa ratus ribu tahun tabungan, energi tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam telah disimpan cukup untuk dengan mudah menggiling mereka semua sampai mati. Namun, Tang San juga menyatakan bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki kelemahan. Itu adalah tubuhnya yang kuat dan sangat besar. Memang, makhluk sebesar benteng ini bisa dengan mudah memblokir serangan apapun tanpa cedera, tapi tidak peduli seberapa fleksibelnya, tubuhnya masih ada. Selama dia bisa berada dalam jarak tertentu, ukurannya yang sangat besar pasti akan menjadi batasan. Inilah yang dipikirkan Tang San menurut bagaimana dia pernah menyakiti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Baru saja dia langsung menggunakan Erect Goldfly, dorongan Ningrongrong dan sejuta jin seagot trident untuk berhasil menyelesaikan tujuan yang ditetapkan, menyerang di dekat Raja Paus Iblis Laut Dalam.
Meskipun dia akan terluka dalam serangan frontal, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak akan menjadi lebih baik. Selain itu, Tang San tidak berhenti di sini. Menempel di dekat tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, dia seperti laba-laba emas besar. 8 tombak laba-laba naik dan turun, perlahan naik ke atas. Setiap kali 8 tombak laba-laba jatuh, mereka akan meninggalkan cekungan-cekung yang dikeringkan di tubuh Raja Paus Setan Laut Dalam, menyebabkannya kejang hebat. Yang lebih menyakitkan bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah bahwa kulit keriput pasti akan mengurangi pertahanan secara substansial. Tang San menyeret seagot trident, menggunakan pisau utamanya yang tajam untuk memotong kulitnya. Darah dan daging mengalir keluar. Dia juga mengeluarkan 2 botol, terus-menerus menuangkan cairan merah dan biru yang dikandungnya ke dalam lukanya. Tidak peduli seberapa keras Raja Paus Iblis Laut Dalam berbalik, ia masih tidak bisa berbuat apa-apa karena semua tindakan Tang San di bawah perlindungan energinya. Tidak peduli bagaimana Raja Paus Iblis Laut Dalam bergerak, tubuh besar berbentuk ikannya tetap, tidak ada cara untuk meraih Tang San. Ini adalah pertama kalinya Raja Paus Iblis Laut Dalam mengalami hal seperti ini. Dia berniat menyerang tubuhnya sendiri, menerima kerusakan untuk menyingkirkan Tang San. Tapi serangan energi murninya harus dikeluarkan dengan tubuhnya dan tidak bisa dinyalakan sendiri. Hanya serangan menggunakan laut yang bisa mengenainya. Tapi metode serangan ini kurang berguna bagi Tang San. Setiap serangan yang Anda luncurkan, saya akan bertemu dengan Sigat Slide. Apa yang dituangkan Tang San ke dalam luka Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Meskipun dia tidak punya banyak, ini bukan waktunya untuk menyimpannya. Mata air dari sumur es dan api yin yang adalah hal yang baik. Dengan mengandalkan ini, dia awalnya membunuh banyak evil spirit orcas. Kekuatan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh jahat orca, tetapi di tengah siksaan es dan api, fungsi tubuhnya masih dihancurkan dengan cepat. Dan yang paling membuatnya menderita adalah Tang San terus-menerus menyebarkan rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Roar sirip ekor yang sangat besar menghantam lautan, menimbulkan gelombang raksasa. Dan tubuh besar Raja Paus Iblis Laut Dalam juga mengandalkan serangan ini untuk tiba-tiba melayang dari air. Itu adalah raksasa dengan panjang 200 meter. Untuk bisa melompat ke udara seperti ini menunjukkan seberapa dalam dan gemilang kekuatannya. Bahkan Tang San di punggungnya tidak punya pilihan selain berhenti bergerak karena shock. Jika Raja Paus Iblis Laut Dalam dapat melihat ekspresi Tang San sekarang, itu pasti akan menemukan bahwa manusia yang menyiksanya memiliki jejak senyum kemenangan di sudut mulutnya. Luka terkoyak pada Raja Paus Iblis Laut Dalam membeku menjadi es, atau berubah menjadi daging hangus. Namun di antara kedua sisi ini juga muncul warna biru keemasan yang samar. Tubuh yang sangat besar meletus dari kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam sekejap, tubuhnya yang panjangnya 200 meter benar-benar terhenti di udara. Cahaya biru tua ditembakkan dari lautan di bawah, dan dari awan gelap yang luas turun 9 petir setebal barel, membanting tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Untungnya bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa mengendalikan 9 petir ungu ini, dan karena itu merindukan Ma Hongjun. Tapi dia masih merasa lumpuh, dan dengan cepat terbang sejauh ribuan meter karena terkejut. Cahaya biru ungu yang intens langsung menutupi tubuh raksasa Raja Paus Iblis Laut Dalam. Apakah biru dari bawah atau petir ungu jatuh dari atas, mereka meninggalkan lapisan cahaya kemasan samar di punggungnya, dan kulit Raja Paus Iblis Laut Dalam tampak mengembun menjadi kristal biru ungu. Di saat yang sama, tubuh raksasanya mulai menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama ketika petir ungu menyambar Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San merasa mati rasa. Level 8 Spider Lens yang didapat secara alami tidak akan terpengaruh, tetapi pada saat ini Tang San masih memilih untuk mundur. Dalam sekejap 8 tombak laba-laba telah mundur, dan dengan kabur dia muncul beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia menggeser seagot trident ke tangan kanannya, langsung mengalihkan semangat. Clear Sky Hammer raksasa digenggam di tangan kirinya. Fatih, bersiaplah. Atribut orang ini adalah air dan guntur. Petik 2. Tang San memanggil dengan keras. 8 tombak laba-laba di punggungnya terentang, cahaya keemasan yang intens itu membuat aura Tang San berkembang. Benar, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam jauh lebih kuat darinya, tapi 8 tombak laba-laba tidak hanya setingkat setengah dewa, tetapi benar-benar setingkat dewa.
Ini juga bagaimana dia bisa mengendalikan Raja Paus Iblis Laut Dalam seperti itu sebelumnya. Tang San tentu saja tahu apa yang dilakukan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Sama seperti dia tidak terkejut dengan bahasa manusia yang meludah, bahkan Xiao Bai sementara dapat mengambil bentuk manusia di darat, bagaimana mungkin Raja Paus Iblis Laut Dalam jutaan tahun ini menjadi kurang. Untuk menghilangkan titik lemah ukurannya, dia hanya punya satu pilihan. Ini juga rute yang direncanakan Tang San. Jauh di masa lalu ketika di Pulau Sagot, Tang San telah mendengar Xiao Bai berkata bahwa makhluk roh laut manapun, bahkan jika mereka dapat mengambil bentuk manusia, biasanya tidak akan melakukannya. Karena setelah mengambil bentuk manusia, keunggulan fisik mereka benar-benar hilang, kekuatan keseluruhan mereka kemudian menurun. Mengandalkan kemampuan khusus dan taktik sempurna dari 8 laba-laba tombak tingkat dewa, Tang San meninggalkan Raja Paus Setan Laut Dalam tanpa pilihan selain meninggalkan bentengnya yang seperti tubuh. Selama dia berubah menjadi bentuk manusia, meskipun itu memiliki satu titik lemah, itu masih akan lebih mudah untuk ditangani. Namun nyatanya, Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak punya pilihan selain melakukan ini. Musuh yang dia hadapi di jalan pada dasarnya tidak pernah menggunakan metode Tang San untuk melawannya, dan bahkan jika mereka menginginkannya, mereka masih tidak memiliki tulang roh eksternal yang aneh seperti 8 tombak laba-laba untuk melakukannya, dapat menghancurkannya, pertahanannya serta dengan keras menyerap energinya, dan bahkan meracuninya. Raja Paus Iblis Laut Dalam merasa bahwa, jika ini terus berlanjut, Tang San akan memiliki kesempatan untuk menyiksanya sampai mati. Energi yang dia telan bisa dilepaskan sebagai kemampuan, juga menyerangnya. Dengan terkurasnya 8 laba-laba tombak, bahkan jika itu akan memakan waktu lama, itu akan tetap dilakukan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengambil opsi ini. Dan dibandingkan dengan Xiao Bai, penguasa lautan ini akan semakin melemah ketika dalam bentuk manusia. Setidaknya semua jenis manfaat dari tubuhnya yang sangat besar telah hilang, dan juga tidak dapat menggunakan seluruh energinya. Fakta membuktikan bahwa pilihan Tang San untuk melepaskan diri sepenuhnya benar. Kristal biru ungu yang terkondensasi di tubuh Raja Paus Setan Laut Dalam meledak dengan keras, membentuk pusaran raksasa biru ungu di udara. Kristal yang hancur itu seperti bilah tajam, diisi dengan kekuatan pemotongan yang sombong. Dengan atribut air dan petir di antara mereka, bahkan jika Anda tidak mati, Anda masih akan kehilangan lapisan kulit. Namun, meski begitu, keadaan di langit masih mengejutkan Tang San. Pusaran biru ungu raksasa tidak mulai menghilang, tetapi dengan cepat berkontraksi, berputar dengan keras saat diremas bersama, energinya terus-menerus memadat. Dan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa lagi terlihat di dalam. Apakah Anda percaya Anda akan memiliki kesempatan dengan memaksa saya untuk mengambil bentuk manusia? Benar, aku tidak bisa memiliki energi sebesar itu ketika dalam wujud manusia, tapi itu tidak berarti aku akan meninggalkannya. Bagaimana Anda bisa membayangkan apa yang disimpan selama lebih dari 1 juta tahun? Petik 2. Mendengarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam, ekspresi Tang San tenggelam. Ma Hongjun sudah muncul di belakangnya, nyala api yang membakar mewarnai udara menjadi merah tua. Suara Ma Hongjun bergema di telinga Tang San. Kakak ketiga, apa yang dilakukan orang ini? Energi kekerasan seperti itu, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Tang San mengangguk. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Raja Paus Iblis Laut Dalam, tapi dia tidak akan terburu-buru sekarang. Pusaran biru ungu dari air kental dan petir, dan bahkan melibatkan energi angin, tidaklah sesederhana itu. Masuk dengan gegabah kemungkinan besar akan memberi kesempatan pada Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tang San tidak meragukan pengalaman bertarung Raja Paus Iblis Laut Dalam. Clear Sky Hammer di tangan kirinya, Sagot Trident di tangan kanannya, Tang San mempertahankan keadaan khusus, kekuatan mentalnya terbuka. Antara langit dan bumi, meskipun dipenuhi dengan energi yang sangat besar dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, kekuatan mental Tang San masih mengisi setiap celah di antaranya. Retakan kecil ini tampak biasa-biasa saja, tetapi masih sepenuhnya melewati energi yang menyelimuti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Itu tidak bisa mempengaruhi energinya, tetapi itu masih bisa meneruskan setiap perubahan menit ke pikiran Tang San. Kekuatan mentalnya yang tak terbatas memberitahu Tang San bahwa energi Raja Paus Iblis Laut Dalam yang tak tertandingi mengompresi dengan kecepatan yang menakutkan. Kompresi juga terasa berlapis, dan semakin dekat ke pusat, semakin kuat gelombang energinya. Setelah benar-benar menjadi intinya,
bahkan kekuatan mental Tang San tidak dapat menyelidiki lebih dalam. Tetapi Tang San tidak perlu membuang energinya lebih jauh, karena dia dengan sangat cepat melihat hasilnya. Cahaya biru ungu menghilang, Paus Iblis Laut Dalam sepanjang 200 meter menghilang. Muncul di garis pandang Tang San adalah seorang pria parubaya yang tampak sederhana. Orang ini tingginya lebih dari 3 meter, rambut biru tua tersebar di belakangnya. Yang paling menakjubkan adalah dia mengenakan satu set baju besi ungu tua yang aneh. Armor itu tampak seperti kristal, terbentuk dari dada, bahu, pelindung perut, rok pertempuran, serta armor untuk keempat anggota tubuhnya, satu set lengkap. Tidak ada retakan yang terlihat di persendian. Itu juga termasuk pelindung leher tinggi, mengelilingi kepalanya dalam bentuk setengah lingkaran, dengan pola seperti insang. Semua energi di udara tampaknya dikompresi bersama dalam sekejap ini. Dan pada saat yang sama, di belakangnya juga muncul pusaran air ungu tua yang sangat besar. Pusaran air perlahan melayang, berputar dari belakang ke depan, akhirnya mengembun menjadi permata seukuran kepalan tangan di dadanya. Itu benar-benar permata yang berharga, dan di dalamnya masih berkedip-kedip dengan energi yang berputar, tampak sangat aneh. Chapter 306, Tang San vs Raja Paus Iblis Laut Dalam. TL oleh Bagelson. Melihat perubahan di udara, Xiao Bai tercengang, berteriak ketakutan. Bentuk baju besi energi, sepertinya itu bukan hanya membual, itu mungkin benar-benar mendekati level dewa. Kembali ketika Tuan Sagot menjadi dewa, dia bisa menyelaraskan energinya dengan dirinya sendiri, membentuk baju besi ilahi, serta mengubah rohnya menjadi Sagot Trident, mengubahnya menjadi senjatanya. Bahkan jika Raja Paus Iblis Laut Dalam ini belum bisa melakukan semua itu, hanya mengubah energi menjadi baju besi tanpa benar-benar menyelaraskannya masih tinggal selangkah lagi. Petik 2. Ekspresi Dai Mubai berubah sama seriusnya. Setelah mengambil bentuk manusia, energi yang tidak bisa dibekukan ke dalam tubuh dikompresi menjadi bentuk armor ini dan dipakai, dan masih bisa digunakan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Praktis tidak ada sisi negatifnya. Tampaknya San kecil akan kalah, Raja Paus Iblis Laut Dalam ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Petik 2. Di udara, Tang San masih tampak sangat tenang. Dia tentu saja bisa sampai pada kesimpulan yang sama dengan Dai Mubai, hanya saja dia melihat lebih dalam dari Dai Mubai. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah menghadapi kekuatan tingkat dewa sejati. Baju besi yang terbentuk dari energi Raja Paus Iblis Laut Dalam memang kuat, tapi masih ada celah yang cukup besar untuk pakaian malaikat Qian Renshui. Dan keuntungan bagi Tang San adalah, tidak peduli seberapa kuat armor itu, untuk memanfaatkan kekuatan alam, ia masih harus bergantung pada air, atribut petirnya yang lain hanyalah atribut sekunder. Dan sebagai penerus Sagot, yang paling ditakuti Tang San adalah air. Sebelum benar-benar memahami kekuatan ilahi Dewa Malaikat, Qian Renshui telah dipukul mundur 3 kali oleh Tang San. Mengapa dia mundur melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam? Dalam hal energi, tidak perlu meragukan kekuatan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Intensitas keseluruhan energinya tidak kurang dari Qian Renshui, tapi bagaimanapun dia belum menjadi dewa, dan bahkan jika yayasannya Deep Sea Demon Whale juga merupakan makhluk roh tingkat pertama. Dibandingkan dengan Dark Devil God Tiger yang pernah dihadapi Tang San, itu sebenarnya agak lebih rendah dalam atribut. The Dark Devil God Tiger memiliki keseimbangan 3 arah yang sebenarnya, dan jika Tang San menghadapi Dark Devil God Tiger level 1 juta tahun, dia akan berbalik dan lari bahkan tanpa berpikir untuk bertarung. Selain itu, menurut perkiraan Tang San, Dark Devil God Tiger tidak perlu menghabiskan banyak waktu jika ingin menjadi dewa. 8 tombak laba-laba perlahan terentang, ujung tombak mengarah ke Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tatapan Tang San sedingin es, tanpa jejak goyah karena kekuatan lawan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa menahan sedikit kecewa dengan penampilan Tang San saat ini, tetapi kebenciannya terhadap Tang San telah mencapai puncaknya. Meski mengambil bentuk manusia, masih merasakan sakit di dalam. Kemampuan mengeringkan 8 tombak laba-laba serta toksinnya sedikit lebih baik. Bagian yang terpenting adalah bahwa 2 jenis air dari sumur es dan api yin yang membuat tubuhnya terasa panas dan dingin secara bergantian, sangat tidak menyenangkan. Meskipun bagian dari 2 jenis energi itu sudah dinetralkan, menyingkirkannya sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Luka ini membutuhkan waktu lama untuk pulih. 1 orang dan 1 paus saling berhadapan di udara, tatapan mereka tak tertahankan.
Meskipun energi Raja Paus Iblis Laut Dalam lebih tinggi dari Tang San, itu tidak memiliki keuntungan dalam cara yang mengesankan. Kekuatan mental Tang San lebih tinggi dari itu. Satu-satunya mata ungu tua Raja Paus Iblis Laut Dalam bertemu dengan mata biru Tang San, kehadirannya perlahan-lahan ditekan oleh ekspresi Tang San. Cara memaksakan yang seharusnya naik level setelah mengambil bentuk manusia sebenarnya secara bertahap menurun. Di medan perang, semangat juang seringkali bisa menjadi faktor penentu. Semakin rendah moral, semakin sedikit kemampuan seseorang yang bisa ditampilkan. Ada yang tahu ini, dan karena itu Raja Paus Iblis Laut Dalam memutuskan untuk berhenti menunggu. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan mentalnya, celah energi itu tidak tergoyahkan. Mati, Raja Paus Iblis Laut Dalam meraung pelan, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, bola cahaya ungu muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mereka menutupi setiap bagian dari wilayah beberapa ratus meter persegi. Setiap bola cahaya menargetkan Tang San, gelombang energi yang sangat besar segera mengubah sebagian langit di sekitar Raja Paus Iblis Laut Dalam menjadi ungu, dan juga sedikit melengkung. Suara menusuk telinga bergema, dihasilkan oleh pemadatan. Hanya dalam rentang satu napas, lebih dari 10.000 bola cahaya ungu melesat ke arah Tang San seperti hujan meteor. Kecepatannya hanya bisa digambarkan sebagai kilatan petir. 3 bagian air, 7 bagian guntur, ini adalah perkiraan Tang San tentang serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Masing-masing bola ungu itu terkondensasi dari 2 jenis energi, itu bisa digambarkan sebagai jenis serangan atribut yang kompleks. Tanpa ragu, mereka seperti mutiara guntur, jika mereka bertabrakan dengan apapun, mereka akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Jenis serangan bertarget skala besar ini mustahil untuk dihindari. Tang San juga tidak memiliki pikiran untuk menghindar untuk memulai. Memegang palu di tangan kirinya di belakangnya dengan mendengus dingin, mengangkat seagot trident di tangan kanannya, Unfixed Storm yang polos dan tanpa dekorasi sudah keluar. Setelah selamat dari pengejaran Qian Renshui dan melihat seagot menggunakan Unfixed Storm untuk kedua kalinya, pemahaman Tang San tentang keterampilan ilahi ini telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun seagot tridentnya bukan lagi senjata ilahi dalam arti sebenarnya, itu masih tidak menghentikannya untuk menggunakan serangan ini. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan suci seagot trident, ini masih merupakan keterampilan ilahi. Cincin cahaya yang sangat besar bersinar di udara. Warnanya merah tua, bukan lagi energi kaisar perak biru dari sebelumnya, melainkan berasal dari Clear Sky Hammer. Niat membunuh es dingin juga memenuhi atmosfer saat ini. Di Clear Sky Hammer di belakang punggung Tang San, Domain Dead God dirilis. Dicelup oleh Domain Dead God, cincin cahaya yang dihasilkan oleh seagot trident langsung berubah menjadi merah darah. Tindakan Tang San tidak berhenti di sini, trisula di tangannya berputar ke kiri, berputar ke kanan, terus-menerus menghasilkan lingkaran cahaya merah darah di udara. Anehnya, lingkaran cahaya ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat besar. Meskipun mutiara petir dari serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam sangat besar, selama cincin cahaya ini muncul, mereka akan segera menarik mutiara itu. Ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam berubah sedikit. Pemikiran aslinya adalah mengandalkan energi superiornya serta serangan atribut guntur untuk meledakkan Tang San sampai mati. Namun, setelah dia menemukan mutiara guntur yang terperangkap oleh cincin Unfixed Storm, hubungan mental mereka dengannya sebenarnya segera terputus. Mutiara guntur itu pada dasarnya tidak bisa meledak juga, diam-diam menghilang di dalam cincin cahaya berdarah Unfixed Storm. Bagaimana ini mungkin? Raja Paus Iblis Laut Dalam terkejut. Dia tentu saja tahu dengan jelas betapa besar energi yang dia keluarkan. Baginya, bahkan jika kekuatan mental Tang San agak lebih kuat darinya, pada dasarnya tidak mungkin untuk memutuskan hubungannya dengan kemampuan serangan skala besar. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Tang San sekarang menggunakan kemampuan ilahi seagot. Pikiran Raja Paus Iblis Laut Dalam tertunda sekejap karena keterkejutan, dan dalam sekejap ini, serangan yang dia keluarkan sudah benar-benar meleset, tidak ada satupun mutiara petir yang meledak. Tang San sudah sekuat ini. Xiao Bai tercengang. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Ning Rongrong di punggungnya sekali lagi mengangkat pagoda ubin mengkilap 9 harta karun di tangannya. 7 garis cahaya lainnya melesat, menyinari Tang San. Ning Rongrong sekarang memiliki 8 cincin. Alasan dia mengeluarkan 7 baris cahaya karena ketika dia melepaskan kemampuan rohnya, kemampuan roh ketujuhnya, avatar 9 harta karun juga digunakan, jatuh di Tang San.
Ini juga mengapa Master Roh 9 Harta Karun Genteng Pagoda sangat kuat. Kemampuan roh ketujuh ini bisa digunakan pada dirinya sendiri, tapi juga pada rekan-rekan. 6 kemampuan roh pertama semuanya dapat meningkatkan Tang San hingga 90%, tetapi baris ketujuh Ling ini dapat membuat Tang San menikmati keajaiban 9 harta avatar, untuk hanya mengonsumsi setengah dari kekuatan rohnya saat menggunakan kemampuan roh. Seperti ini, ketahanan pertempuran Tang San secara alami akan meningkat secara substansial. Sebelumnya Tang San telah mengambil risiko cedera untuk mendekati tubuh besar Raja Paus Iblis Laut Dalam, tetapi lukanya sudah disembuhkan oleh sosis ulat kristal. Menambahkan energi yang dia keluarkan dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, saat ini dia berada dalam kondisi ideal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat 7 dorongan Ning Rongrong menghantamnya, energi Tang San mengembun ke tingkat yang sangat menakutkan. Dengan teriakan keras, seperti guntur, dia menembak ke arah Raja Paus Iblis Laut Dalam seperti anak panah. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak akan membiarkannya pergi tanpa lawan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu, dengan kasar akan bertemu Tang San. Kedua tangan membentuk kepalan, menghantam dadanya, lingkaran cahaya ungu menyebar dari dadanya, seperti permata berbentuk pusaran air yang berkilau itu. Kemanapun cahaya ungu lewat, udara langsung membeku. Ini adalah kemampuan berevolusi dari domain Paus Iblis Raja Setan Laut Dalam, efeknya mirip dengan asimilasi Iblis Orca Perak Biru. Jika Anda berada dalam jangkauan, Anda akan segera tenggelam dalam keadaan terpana singkat. Dan dalam konfrontasi di tingkat ini, penundaan singkat pun akan berdampak fatal. Namun, tepat ketika cahaya ungu hendak menyentuh Tang San, cincin roh kedua Tang San langsung meledak dengan gelombang energi emas yang sangat dalam, secara paksa menyebarkan energi ungu itu. Dan pada saat yang sama, Clear Sky Hammer yang dipegang Tang San naik melawan angin, dan dia berputar sekali di udara, menghancurkan Clear Sky Hammer yang sangat besar itu langsung ke kepala Raja Paus Setan Laut Dalam. Ini adalah palu Sumeru besar, Ring Detonation. Mengandalkan kekuatan Ring Detonation untuk langsung meredakan kemampuan menahan musuh, lalu mengkondensasi serangan eksplosif. Pada saat ini Tang San benar-benar bisa digambarkan sebagai orang yang sempurna. Raja Paus Iblis Laut Dalam juga tidak menyangka Tang San yang tampaknya tenang dan mengumpulkan tiba-tiba menghasilkan serangan berbahaya yang mengamuk. Menghadapi Clear Sky Hammer yang berkilau dengan pola sihir keemasan yang dalam, dia juga tidak berani ceroboh. Kedua tangan menghalangi, seluruh armornya bersinar, sepenuhnya memobilisasi energi yang terkandung dalam armor untuk menghadapi serangan Tang San. Fakta membuktikan bahwa kekuatan Ring Detonation benar-benar kuat. Dengan dukungan Ning Rongrong, kemampuan Tang San menjadi 2 kali lipat, kekuatan roh peringkat 96 kemudian naik ke peringkat 97. Tetapi bahkan lebih dari ini, kekuatan serangan, kecepatan, atribut serangan, semuanya ditingkatkan, kekuatannya sendiri sudah mendekati peringkat 98 puncak Douluo. Dan menggunakan Ring Detonation yang dalam dari Great Sumeru Hammer, energi yang dia ledakkan sekarang langsung mencapai intensitas terkuat dari peringkat 99 Douluo yang luar biasa. Terlebih lagi, Clear Sky Hammer yang dia pegang juga dipengaruhi oleh Gravity Control, dan bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan berat Sagot Trident di bawah Gravity Control, itu masih tidak jauh. Ledakan, di bawah tatapan Xiao Bai dan kerabat hiu putih besar roh iblisnya, serta Shrek Six Devils, makhluk roh jutaan tahun itu Raja Paus Iblis Laut Dalam yang tampaknya sangat arogan itu benar-benar dihancurkan oleh ayunan palu Tang San. Menghempas ke permukaan laut dengan cipratan, menyebabkan gelombang raksasa setinggi ratusan meter. Serangan Tang San berjalan lancar, dan dia sama sekali tidak berhenti. Dengan bantuan berkelanjutan Ning Rongrong, ekspresi di matanya berubah menjadi sangat parah. Tubuh dan palu sebagai satu kesatuan, kekuatan palu Sumeru besar langsung meledak sepenuhnya. Cincin roh pertama meledak, dan cincin roh kera raksasa Titan memberinya energi yang lebih besar. Pada saat yang sama kaki kirinya dicambuk, kapak perang berbentuk cahaya merah jatuh dari langit, secara paksa meledakkan semburan laut, bahkan memotong parit sedalam 100 meter di permukaan laut. Mengekspos sosok Raja Paus Iblis Laut Dalam yang baru saja mendapatkan keseimbangan, ayunan kedua Tang San sudah jatuh dari langit, membawa agresivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa kekuatan ledakan yang menakutkan, langsung menghantam ke bawah. Karena serangan sudah dimulai, Tang San tidak berencana untuk berhenti. Dia tidak akan menyerah sampai musuh dimusnahkan.
Raja Paus Iblis Laut Dalam juga menjadi pucat karena ketakutan. Ketika Tang San menggunakan cahaya Sagot sebelumnya, dia masih yakin di dalam hati bahwa Tang San jelas masih tidak dapat menerima kekuatan sejati Sagot. Dia yakin bahwa, melawan lawan ini, dia tetap tidak akan kalah apapun yang terjadi. Namun, saat dia bentrok dengan Clear Sky Hammer, benar-benar menabrak musuh terlepas dari kekuatan dan energinya yang sangat besar, energi kekerasan yang mengamuk, agresivitas yang mendominasi, serta niat membunuh yang nyata, semua mengatakan kepadanya bahwa musuh ini tidak mudah untuk ditangani. Bahkan sangat mungkin dia akan menghadapi krisis yang mematikan. Raja Paus Iblis Laut Dalam telah hidup di laut selama jutaan tahun, dan secara alami tidak perlu meragukan pengalamannya. Melihat bahwa laut tidak bisa lagi menjadi tempat berlindungnya, dan juga merasakan kekuatan yang lebih parah dan bahkan energi yang lebih mengamuk dari palu besar Tang San, dia mengambil tindakan aneh. Kedua tangan membentuk-bentuk tanduk di telinganya, mengarah ke Tang San yang jatuh dari atas, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan teriakan yang bergema. Di saat yang sama, garis energi putih seperti kilatan sutra yang terbentang muncul. Hati-hati Tang San, itulah energi inti Raja Paus Iblis Laut Dalam. Xiao Bai melihat energi putih itu, dan buru-buru memperingatkan. Tang San pasti mendengar suaranya, tetapi tindakannya masih tidak berubah sedikitpun. Konsep palu Sumeru Agung pada dasarnya tidak mengandung kata dodge. Menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada jalan lain, hanya dengan begitu kekuatan seseorang dapat bangkit sepenuhnya. Oleh karena itu, Tenak San masih berani menemuinya. Suara Raja Paus Iblis Laut Dalam masih agak kasar pada awalnya, tapi segera saja raungan itu secara bertahap berubah menjadi seperti jeritan naga saat energi putih itu menyembur keluar. Awan gelap di langit bergejolak dengan panik, seolah-olah menggemakan lolongannya, dan energi inti putih itu juga mengembun menjadi awan di udara, hanya bertemu dengan Clear Sky Hammer milik Tang San. Ledakan, energi putih tersebar, dan bahkan awan gelap di udara berputar karena guncangan dari serangan ini, memperlihatkan cahaya matahari. Energi inti Raja Paus Setan Laut Dalam secara paksa dibubarkan oleh Tang San, dan Raja Paus Setan Laut Dalam juga bergoyang dengan kuat, jejak darah berkedip melewati sudut matanya, jelas dipengaruhi. Tapi Tang San juga tidak lebih baik. Serangannya tidak dapat dilanjutkan, energi inti putih diakui telah tersebar, tetapi dia juga terlempar ke udara oleh kekuatan pantulan. Clear Sky Hammer menghasilkan serangkaian suara dering, energi dari meledakkan cincin roh pertama hampir habis. Tang San tidak hanya memiliki satu rencana untuk berurusan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Idealnya tentu saja untuk mengeringkannya sampai mati dengan 8 tombak laba-laba, dengan begitu dia tidak hanya bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San juga bisa yakin bahwa kekuatan rohnya bisa menerobos. Tetapi jika Raja Paus Iblis Laut Dalam mengambil bentuk manusia, Tang San akan bertindak lebih cepat dan lebih kuat dari Guntur, mengandalkan kedalaman palu Sumeru besar dan menggunakan 9 serangan berturut-turut untuk menghancurkannya secara menyeluruh sebelum Raja Paus Iblis Laut Dalam menangkapnya, kekuatan. Dan dengan keadaan ini, rencana kedua Tang San jelas hancur. Tentu saja, dia bukannya tanpa hadiah, Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah terluka. Raungan marah bergema dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dia mendorong dengan keras ke air laut, menembak ke arah Tang San seperti peluru artileri. Saat masih di udara, cahaya ungu yang sangat besar mengembunkan bola cahaya ungu raksasa di sekelilingnya. Dan pada saat yang sama, di belakangnya, ilusi Paus Iblis Laut Dalam yang luas muncul. Dia sudah benar-benar marah, serangan ini bukanlah penyelidikan. Bola cahaya ungu yang dihasilkan Raja Paus Iblis Laut Dalam langsung terpisah darinya, terbagi menjadi 2 palu perang ungu raksasa, tidak lebih kecil dari Clear Sky Hammer milik Tang San. Semua energinya benar-benar dicadangkan, saat itu terbang menuju Tang San. Sepertinya dia akan bertaruh pada perkelahian. Sama sekali jangan meremehkan perkelahian ini. Serangan jarak dekat dengan energi yang sepenuhnya dicadangkan adalah cara untuk sepenuhnya menampilkan tingkat terbesar dari kekuatan serangan kekuatan itu sendiri. Jika ada 2 orang yang kekuatannya dekat, dan satu pihak memilih metode serangan berbahaya semacam ini, pihak lain tidak akan punya pilihan lain. Karena jika Anda menggunakan serangan energi cadangan lawan akan dengan mudah terpotong. Sangat sulit untuk melukai lawan. Tang San tentu saja mengerti ini juga. Ingin pertarungan jarak dekat dengan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja sama. Makan lalat emas tegak lainnya,
Tang San hampir tidak menghindari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Palu di tangan kirinya, trisula di kanannya, saat keduanya hendak bertabrakan, Tang San kabur seperti ilusi. Raja Paus Iblis Laut Dalam hanya melihat kilatan di depan matanya, dan Tang San sudah tiba di hadapannya. Seagot trident menunjuk ke depan, poleam es dingin sudah di pinggangnya. Namun, pilihan Raja Paus Iblis Laut Dalam juga membuat Tang San khawatir. Dia sebenarnya tidak mengelak atau menghindar, membiarkan seagot trident Tang San menusuk pinggangnya, sementara kedua lengan mengayunkan palu bunga plum ungu 8 sudut, menghantam ke arah atas kepala Tang San. Jika dia benar-benar dipukul seperti ini, bahkan jiwa Tang San mungkin akan hancur. Palu Raja Paus Iblis Laut Dalam mengandung energinya yang kuat. Tang San cerdas, dan langsung mengerti apa yang dipikirkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Orang ini ingin menukar luka dengan kematian. Dia memiliki armor energi kental untuk perlindungan, dan tusukan ini pasti tidak akan membunuhnya, tetapi jika dihancurkan oleh dua palu itu, Tang San akan tamat. Itu sebenarnya dihitung dengan baik. Tang San tentu saja tidak akan setuju dengan perdagangan seperti itu. Tak berdaya, dia meledak kembali di udara, menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu untuk melesat keluar dari serangan Raja Paus Setan Laut Dalam. Raja Paus Iblis Laut Dalam gigih, dan langsung menindaklanjuti. Kedua palu menari di udara. Menggunakan serangan sebelumnya, dia segera menekan Tang San. 8 palu bunga plum bersudutnya mungkin tidak memiliki teknik apapun, tetapi mereka menang dalam kekuatan, juga sangat cepat. Didukung oleh energinya yang sangat besar, dia benar-benar memaksa Tang San untuk mengulangi langkah demi langkah. Tidak ada yang bisa dilakukan Tang San, Raja Paus Iblis Laut Dalam terlalu licik. Dia sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari baju besinya, pada dasarnya tidak menghindari serangan Tang San, menyerang secara membabi buta. Dengan demikian, semua energi Tang San lebih rendah daripada miliknya, dan sekarang langsung benar-benar dirugikan. Dia hanya bisa terus-menerus mengelak dengan mundur. Sama seperti dia baru saja menggunakan palu Sumeru besar untuk menekan Raja Paus Iblis Laut Dalam, sekarang justru dia yang dalam bahaya. Faktanya, semakin lama dia ditekan, semakin kuat cara musuh yang mengesankan dan kekuatan serangan berantai yang tersimpan, dan semakin sulit untuk membalas. Menghadapi lawan setingkat Raja Paus Iblis Laut Dalam, ingin menunggu kesalahan muncul tidak diragukan lagi adalah ocehan yang gila. Ma Hongjun menyaksikan adegan itu dari dekat, tetapi dia juga tahu kekuatannya terlalu jauh di belakang keduanya yang sekarang bertarung, dan itu akan sia-sia bahkan jika dia menyerang. Bahkan pada kerugian seperti itu, ekspresi Tang San masih sangat tenang. Dia hanya terus menghindar ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat Raja Paus Iblis Laut Dalam, tidak mudah untuk menyerang Tang San dengan peningkatan kecepatan Ning Rongrong dan menggunakan teknik langkah membingungkan bayangan hantu. Sudut Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah menunjukkan senyuman jahat. Dia memang tidak bisa melakukan apapun untuk menghindari Tang San, tetapi setiap ayunan palu tidak sesederhana itu. Energi tak berwujud menenun jaring yang bagus, dan selama dia mengayunkannya beberapa kali lagi, menyempurnakan jaring besar ini, tidak akan mudah bagi Tang San untuk terus mengelak. Namun, sama seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam mengira dia akan berhasil dan memusnahkan Tang San dengan tangannya sendiri, tiba-tiba, Tang San menghilang tanpa peringatan apapun. Raja Paus Iblis Laut Dalam menatap kosong, menghilang. Bagaimana mungkin? Kekuatan mentalnya langsung menyebar. Karena jarak yang begitu dekat, dia memfokuskan kekuatan mentalnya ke area yang sempit, dan hampir secara instan menemukan Tang San. Namun, dia tidak punya pilihan selain menunda serangannya sejenak. Jaring besar Raja Paus Iblis Laut Dalam hampir sempurna, tapi bagaimana mungkin Tang San tidak mengetahuinya? Kekuatan mentalnya selalu menyelidiki dengan cermat setiap perubahan di sekitarnya. Dengan keindahan langkah membingungkan bayangan hantu, dia bisa lolos dari jangkauan serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam dari awal. Alasan dia tidak melakukannya adalah untuk membiarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam menghabiskan energinya secara substansial. Menggunakan Fasi Barrier untuk bersembunyi sesaat, ketika Tang San tidak melancarkan serangan apapun, Raja Paus Iblis Laut Dalam secara alami tidak melihatnya. Jika dia mendapatkan jarak, maka Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak mungkin menemukan jejak Tang San bahkan dengan kekuatan mentalnya. Bagi Tang San, instan adalah keabadian. Situasi pertempuran juga berubah dalam sekejap. Menarik Clear Sky Hammer, menarik 8 Spider Lens, Tang San seperti bintang jatuh,
jatuh dari langit dengan seagot trident, melarikan diri melalui celah terakhir di jaring Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dan pada saat yang sama Kaisar Perak Biru dilepaskan, satu demi satu Kaisar Perak Biru yang panjang terbang ke bawah dengan sudut seperti sambaran petir. Dan sudah diperingatkan oleh Tang San, Ma Hongjun sudah menunggu di sana. Sepersekian detik serangan pengejaran Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba, Tang San telah menarik Kaisar Perak Biru, seperti melawan gravitasi, langsung berakselerasi, dia tiba di sebelah Ma Hongjun dalam sekejap mata. Siapapun itu, melihat kesempatan yang diperoleh dengan susah payah menghilang seperti ini, jelas tidak menyenangkan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak terkecuali. Dia jelas merasa bahwa dia lebih kuat dari Tang San, tetapi dia tidak punya cara untuk menangkapnya. Perasaan seperti ini pasti pahit. Pandangan mengerikan melintas di mata Raja Paus Setan Laut Dalam. Di udara, dia berputar dengan keras, melemparkan palu bunga plum ungu 8 sudut di tangan kirinya, langsung mengejar Tang San. Dan pada saat yang sama, palu di tangan kanannya juga terbang, tetapi tidak ditujukan ke Tang San, melainkan ke Ning Rongrong di punggung Xiao Bai. Dia sudah melihat bahwa Ning Rongrong adalah bagian penting dari kemampuan Tang San untuk bertahan dalam melawannya. Jika dia bisa membunuh Ning Rongrong terlebih dahulu, membunuh Tang San pasti akan jauh lebih mudah. Bagaimana dia bisa tidak menyadari bahwa hiu putih besar roh iblis dan Shrek Six Devils juga telah memasuki wilayah lautnya. Sekarang dia baru saja menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan keras dengan marah. Menghadapi palu besar yang dilemparkan oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San mencengkeram seagot trident dengan kedua tangan, berputar dan mengangkat, itu masih Unfixed Storm. Palu ungu besar yang berputar di udara itu juga pada saat yang sama kehilangan hubungannya dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini adalah salah satu bagian terbaik dari Unfixed Storm. Aku memotong kemampuanmu untuk mengontrol, jadi berapa banyak kekuatan serangan yang bisa dihasilkan oleh kemampuanmu. Dengan tenang, Tang San tidak melakukan ini saja. Atas indikasi Tang San, Ma Hongjun secara bersamaan mendorong kedua tangan di punggungnya, nyala api Phoenix langsung masuk ke 8 tombak laba-laba. Di bawah kendali Tang San, 8 tombak laba-laba tidak mengubah energi ini, melainkan memadatkannya di dalam tombak secepat mungkin. Dengan kemampuan tingkat dewa, ia memiliki kekuatan untuk menyegel bagian api Phoenix ini. Dan ketika dia menghasilkan api Phoenix-nya, cincin roh terakhir Ma Hongjun bersinar, cincin roh ke-8-nya. Setelah memproduksinya dengan cepat, kulit Ma Hongjun menjadi sedikit pucat. Dia makan 2 sosis, lalu berubah kembali menjadi bentuk Phoenix api berkepala 7 dan terbang jauh. Misinya sudah selesai. 8 tombak laba-laba Tang San tidak mungkin menimbun api Phoenix yang mengamuk itu untuk waktu yang lama. Ketika dia menyuruh Ma Hongjun menuangkan api Phoenix ke dalam dirinya, sudah diputuskan bahwa sudah waktunya untuk meluncurkan serangan utama. Dan karena Raja Paus Iblis Laut Dalam menyerang kedua arah yang berbeda sekaligus, gerakannya pasti akan tertunda. Itu sebabnya dia pada dasarnya tidak bisa menghentikan Ma Hongjun untuk meneruskan energi api Phoenix ke Tang San. Yang lebih mengejutkan baginya adalah Ning Rongrong yang awalnya dia pikir akan dipadamkan oleh palu itu, tidak menderita sedikit pun pengaruh dari serangannya. Dai Mubai dan Zhu Zuqing telah menunggu serangan ini untuk waktu yang sangat lama. Tang San sudah lama menebak Raja Paus Iblis Laut Dalam mungkin menyerang mereka, dan karena Tang San sedang bertarung, pasti mustahil bagi Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk menggunakan serangan yang terlalu rumit, seperti menyerang serangan area berskala besar. Jadi, memiliki Dai Mubai dan Zhu Zuqing untuk perlindungan sudah cukup. Macan putih neraka raksasa membentangkan sayapnya dan muncul di udara, memegang palu ungu itu. Gelombang energi yang sangat besar menghancurkan macan putih neraka ke laut, tetapi serangan Raja Paus Iblis Laut Dalam juga ditakdirkan tidak membuahkan hasil. Kemampuan fusi roh yang digunakan oleh 2 kekuatan tingkat roh Douluo langsung melepaskan energi yang cukup besar. Selanjutnya, untuk menjamin mereka bisa memblokir serangan ini, mereka masing-masing memakan lalat emas ereksi, meningkatkan serangan macan putih neraka ke tidak kurang dari tingkat puncak Douluo. Bagaimana bisa Raja Paus Iblis Laut Dalam yang terganggu berhasil? Lawanmu adalah aku. Suara sedingin es Tang San mencapai telinga Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meluncurkan serangan kuat secara berurutan, bahkan kekuatan level Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa mengimbangi pengeluaran energi, dan tidak punya pilihan selain berhenti sejenak untuk menarik napas. Dan saat ini, Tang San kembali. Di tangan kirinya, Clear Sky Hammer muncul sekali lagi.
Dan membuat kontrak murid Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah kali ini, 6 cincin roh Tang San yang tersisa semuanya meledak bersama. Cahaya keemasan dalam yang sangat besar terkondensasi di Clear Sky Hammer, dan di belakang Tang San samar-samar muncul siluet merah tua. Siluet ini sedikit berbeda dari seagot Tang San yang dirilis. Seagot tinggi dan gemuk, dan sosok ini sedikit lebih ramping, tetapi masih lebih tinggi. Niat membunuh es dingin dipadatkan sampai hampir nyata. Manifestasi ini adalah bentuk varian yang muncul ketika Tang San menuangkan sejumlah besar energi ke dalam domain Dead God. Energi dari meledakkan 6 cincin roh benar-benar terlalu banyak, itu memenuhi setiap sudut Clear Sky Hammer, dan secara alami juga membanjiri domain Dead God. Bentuk manifestasi ini adalah cahaya yang terkandung dalam domain Dead God. Menggunakan Great Sumeru Hammer untuk secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh Clear Sky Hammer, termasuk cincin roh 300.000 tahun, ini adalah sesuatu yang bahkan belum dilakukan Tang San saat menghadapi Qian Renshui. Ini dengan jelas menunjukkan level apa yang akan dicapai serangan ini. Dan tekadnya saat ini, tidak meninggalkan rute melarikan diri, juga membuat khawatir Raja Paus Iblis Laut Dalam. Terutama siluet merah tua yang muncul di belakang Tang San, meski sangat pingsan, masih membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam bergetar dari dalam hatinya. Menyerahkan kembali seagot trident untuk dipegang 8 laba-laba, Tang San mengganti palu dengan 2 tangan. Energi dari 6 cincin roh yang meledak di dalam Clear Sky Hammer benar-benar terlalu menakutkan. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani maju, dia bahkan perlahan mundur. Dia sudah punya pikiran untuk melarikan diri. Manusia muda di depannya ini terlalu gila. Energi yang menakutkan, bukankah dia khawatir dia tidak bisa mengendalikannya dan meledak? Tidak hanya Raja Paus Iblis Laut Dalam yang terkejut, teman-teman Tang San juga menyaksikan pemandangan itu dengan mata tertegun. Setelah secara bersamaan meledakkan 6 cincin roh Clear Sky Hammer yang tersisa, siluet merah tua yang membuatnya pergi dari belakang, saat ini Tang San seperti dewa iblis yang turun, bahkan rambut dan matanya telah berubah menjadi merah tua. Langit tertutup awan gelap sekali lagi, hanya saja kali ini awan tidak berasal dari energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, karena semuanya berwarna darah. Yang sama merahnya adalah permukaan laut di bawah. Energi yang dikondensasi Tang San saat ini telah mengubah lingkungan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh level dewa. Jika bukan karena 8 tombak laba-laba tingkat dewa, teknik inti palu Sumeru Agung serta konstitusi tingkat setengah dewa dan sosis ulat kristal sebagai pendukung, Tang San tidak akan pernah berani mencoba ini. Bahkan Qian Renshui ada di sini, ekspresinya akan menjadi sangat jelek saat melihat serangan habis-habisan Tang San. Ekspresi Ning Rongrong juga berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pagoda Ubin 9 harta karun miliknya tidak lagi memiliki efek memperkuat pada Tang San. Semua peningkatan dipulihkan, dan cahaya yang dikeluarkan dari pagoda Ubin 9 harta karun pada dasarnya tidak bisa memasuki area berwarna darah itu. Dalam semua kultivasinya sejauh ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal ini. Hanya satu kemungkinan yang bisa menjelaskan keadaan ini, dan itu adalah kekuatan tingkat dewa tidak dapat ditingkatkan oleh Master Roh tipe dukungan manusia. Saat ini, Tang San benar-benar telah mencapai level dewa.